Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syarikul haram wal halal. Thumma salatullahi ma'asalamu ala nabiyil mustafa al-hadi Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami' al-muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin, khususan ila jami' masyayikhina anna Allah yataghashshahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idhu 'alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kula panjenengan moga kula panjenengan maos donga niat majelis taklim iki, saya yang mengawali, panjenengan akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Alhamdulillah, malam hari ini satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah. Kula panjenengan sedanten dimudahkan oleh Allah hadir di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka berusaha untuk rutinitas majelis taklim, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan mutu ibadah kula panjenengan yang selama ini sudah kula panjenengan lakukan.
Beberapa waktu yang lalu Ustaz Edi, sahabat kula niki dugi datang pondok kula wonten Bangka. Sebenarnya sudah lama beliau kepingin agar di masjid yang kita cintai ini ada rutinitas pengajian rutin. Alhamdulillah mulai malam hari ini dan selanjutnya insyaallah mugi-mugi masjid kula jenengan ini semakin makmur. Amin. Semakin makmur kelawan ibadah dumateng Gusti Allah. Amin. Semakin makmur dengan berbagai macam taklim dan kemudian pengajaran. Mugi-mugi apa yang selama ini kita lakukan kalau sudah benar, alhamdulillah mugi-mugi saged istiqomah. Kalau kemudian ada yang kurang tepatnya bisa kita luruskan dan kita benarkan untuk menjadi perbaikan ke depan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah kalian, ambil manfaatnya, ambil kebaikannya. Kemudian para sahabat itu tanglet dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman swarga niku Gusti Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Gusti Kanjeng Nabi, hilaqul dzikri, halaqah, kumpulan majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, itulah yang dinamakan dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Makanya sebab taman surga itu biasanya wong sing pengajian itu tenang, umumnya tenang. Buktinya bisa ngantuk. Kalau panjenengan saged ngantuk kemudian bablas, berarti saking tenang ten riyadul jannah, taman surga. Sebab yang itu saged tidur, saged ngantuk, saged tenang. Lek mboten tenang, atine karep, atine tenang mboten saged. Jenengan sumpek mboten saged tidur. Sumpek gawe nek atine mboten saged tidur. Makanya lek panjenengan kemudian dawuh Kanjeng Nabi, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah di dalamnya, ambil kebaikannya, ambil manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu ya Rasulullah? Hilaqul dzikir adalah majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim atas kula panjenengan. Dan majelis ini yang kasat mata ketinggal memang hanya dihadiri oleh manusia. Tetapi sing boten kasat mata, sing ghaib dihadiri oleh banyak malaikat. Malaikat itu juga ikut hadir di tempat ini dan kemudian mengabsen panjenengan satu persatu, nanti dilaporkan kepada Allah. Oleh karena itu, kula panjenengan mugi-mugi saged istiqomah. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar majelis taklim yang merupakan riyadul jannah, taman-taman swarga niki bisa kita mengambil manfaatnya ingkang kathah, saya pada malam hari ini akan kita bahas adab etika menghadiri majelis taklim. Sehingga adab etika dengan menghadiri majelis taklim ini yang kita dapatkan nanti pulang dari majelis ini
betul-betul ilmu sing manfaat barokah yang kemudian bisa meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Disebutkan wonten kitabul adab, di antara adab-adab ketika menghadiri majelis taklim, satu, duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Ya memang ini majelis yang serius saja. Oleh karena itu duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Satu itu. Yang kedua, tidak berbicara ketika majelis taklim dimulai kecuali memang jika dibutuhkan. Bukan kemudian kalau ngomong di kebatan angsa, boleh kalau kemudian dibutuhkan. Ya, kalau kemudian dibutuhkan, umpamanya ibu-ibu yang sana, yang di belakang, Bayu bisa nggak sampean? Cukup jawab iya, mungkin jabatan apa-apa. Iki sana sama. Oh, gak usah pakai isyarat, tambah bingung nanti. Ya, jadi panjenengan jawab mawon secukupnya. Tetapi kalau kemudian tidak penting, tidak dibutuhkan, jangan ngomong sendiri, supaya kita benar-benar mendapatkan faedah dan fadilah dari majelis taklim itu. Kemudian yang ketiga, membaca doa ketika menghadiri majelis taklim. Tadi sudah kita sama-sama baca doa tadi. Kemudian yang keempat, insyaallah nanti doanya kita bagi pengajian berikutnya dengan bawa pihak-pihak. Yang keempat, membawa buku dan menulis faedah bagi yang mampu hadirin. Minimal ya, membawa buku dan menulis faedah yang telah didengar dan dipahami, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada keluarga dan orang lain, kembali kepada panjenengan yang mampu untuk melakukannya. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, "Uhdu aliman." Jadilah orang itu jenengan iki saged yang sing alim, sing ada ilmu, yang bisa menularkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Lek mboten saged Ustaz, au muta'alliman. Jadi orang yang ngaji itu berusaha untuk mencari ilmu. Lek niki nggih mboten saged, au mustami'an. Kalau kemudian yang kemudian muta'alliman, go kitab, go buku tulis kemarin kok mboten mampu, au mustami'an, jadi pendengar. Ya, mboten apa-apa, pendengar yang baik di majelis taklim, insyaallah tetap dapat faedah yang demikian. Lek kula nggih mboten saged iku au muhibban, atau menjadi pecintanya majelis taklim. Mboten saged ugi, tapi memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, ya, ikut-ikut kemudian menyemarakan. Ustaz Edi ngapunten, dalam mboten saged, tapi niki kula titip untuk jamaah. Siapa tahu ada manfaatnya. Siapa tahu pecinta itu mencinta majelis taklim dengan berbagai macam cara. Ya, dia tidak mungkin karena dia uzur, dia benar-benar tidak bisa hadir, tapi senang lewat dia ngaji. Minimal juga. Wala takun khamisan fatahlaka. Jangan sekali-kali engkau menjadi kelompok yang kelima. Alim tidak, ahli ngaji tidak, pendengar tidak, benjenis ngamati nang ngaji. Nauzubillah min dzalik. Niki kelompok yang kelima, kelompok lalala. Ya, kalau enggak ini enggak, jangan sampai. Nah, oleh karena itu, ketika pulau panjenengan bagi yang mampu, nanti akan kita beritahukan kitabnya. Panjenengan ada yang bawa kemudian mencatat, monggo. Ya, saged pulau dengan mencatat iki mawon, dengan lewat HP dan sebagainya. Yang penting manfaat yang demikian itu. Kemudian yang kelima, memandang dirinya sebagai orang yang paling rendah di antara para hadirin, supaya mendapatkan keberkahan dari seluruh para hadirin. Artinya dia memang hadir itu golek ngaji, golek ilmu, merasa gak bisa apa-apa, susah tak teko ngaji,
ngaji anjing saya oleh faedah. Orang yang begitu itu angsane kadang dapatnya baik dari guru langsung atau dari suasana situasi apapun, dia bisa mengambil keilmuan yang seperti ini. Ya. Yang kemudian yang keenam, tidak menanyakan masalah yang tujuannya hanya untuk menguji pemimpin majelis karena hukumnya adalah haram. Bertanya boleh loh ini dalam majelis taklim ketika dipersilakan, sampun pengajian ini wonten waktu 10 menit menawi wonten sing badhe tanglet monggo mboten napa-napa. Ada ungkapan as-su'al nisful ilmi atau ungkapannya husnul su'al nisful ilmi. Separuh apa itu pertanyaan itu adalah separuh ilmu. Bagusnya bertanya bagian daripada separuh ilmu. Orang bertanya niatannya dari tidak bisa kepingin bisa, yang lain buatan sepatah karena mungkin takut gak bisa berbicara. Tapi yang baik ini cocok pertanyaan saya seperti ini. Oh jawaban ini, alhamdulillah saya belum bertanya, dia bisa bertanya sesuai dengan keinginan saya dan kemudian dijawab oleh ustadznya, ya cocok sudah. Itu jadi bisa jadi yang bertanya itu bertanya tok. Bagusnya pertanyaan itu separuh ilmu. Makanya bertanya itu buatan apa-apa. Ya. Jadi apalagi kalau kaitannya dari tidak tahu kepingin tahu, dari tidak paham supaya lebih paham, buatan apa-apa. Yang tidak boleh disingkari dikatakan bertanya yang ingin menjatuhkan pengajarnya. Ya. Kalau pulau pengen tanya apapun, buatan nonton niatan pasti pulau khusus pasti ada manfaatnya dengan tanggal. Ya, saya tidak akan bisa menduga-duga tujuannya. Tujuan panjang pasti menurut kula dari tidak tahu kepintar, dari kurang paham kepincek lebih paham. Ya, dan kita tidak boleh menduga hatinya seseorang. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya beliau yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek Gusti Allah paling tahu, sebab Gusti Allah itu sing molak-malik atine manungsa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang molak-malik hati manungsa, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati saya ala dinika, atas agamanipun panjenengan, yaitu agama Islam. Nah, oleh karena itu mau bertanya kalau sudah selesai boleh ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, menghormati pemimpin majelis. Ya pokoknya yang hadir, yang lebih tua kita hormati dan sebagainya. Yang kedelapan, tidak boleh melangkah di atas pundak-pundak para hadirin hanya supaya bisa duduk di bagian depan. Ya, tokohnya akhir jalur Arab. Ngoten niku, ya begitu itu bukan tidak boleh, ada yang boleh kecuali dia termasuk golongan ulama ya yang memang diundang khusus oleh pemimpin majelis monggo. Tetapi kalau jamaah biasa di mana dia berada di situ sudah duduk gitu. Ya, kecuali ada tempat dia datang ke situ monggo sudah. Ya, ini caranya supaya kemudian tidak menjadikan gaduh majelis taklim. Yang kesembilan, jika di dalam majelis masjid terdapat tempat yang kosong, maka duduklah di tempat yang kosong itu. Wah, ini ada kosong, duduk sudah di situ. Setelah itu kemudian dia khusyuk mendengarkan. Ya, jangan kemudian motor kuwabe disalami. Ya, kecuali gurunya datang atau ulama yang datang kemarin. Ya. Begitu apalagi kalau sudah dimulai, sudah duduk 1-2 orang sebelahnya nama-nama. Ojo kuwabe akhirnya kemudian simula mandek. Kuwalan sing dijak salaman kuwabe. Ya, mboten usah. Duduk nanti aja salam. Kemudian jika tidak menjawab masalah, jika tidak ditanya, mungkin ya kita sebagai pendengar, kita sebagai santri tahu jawabannya,
tetapi yang ditanya adalah guru kita. Yang ditanya ketika majelis taklim adalah Ustaz Edi ketika ngajar panjenengan umpamanya. Ya sudah, kalau memang yang tidak ditanya, ya betul saja. Yang bertanya itu mestinya kepingin yang menjawab adalah gurunya. Ya, jadi jangan usah ikut menjawab, kecuali diperkenankan. Sebelum saya jawab, mungkin sama menjawab, saya dengarkan. Nah, itu dipersilakan dan disuruh. Ya. Itu betul apa-apa yang seperti itu. Ya, sebab beberapa ulama itu menguji santri-santri tertentu dengan kemudian ikut suruh menjawab apa yang ditanyakan jamaah, nanti kemudian diluluskan, ditambah faedahnya oleh pemimpin majelis atau kiainya. Kemudian yang ke-11, memperbanyak niat yang baik tatkala akan menghadiri majelis taklim. Jadi kalau pengen datang di majelis taklim diniati saya niat boleh ilmu sing manfaat hadir di majelis taklim. Saya niat iktikaf di masjid ketika saya hadir di majelis taklim. Saya niat silaturahim datang ke majelis taklim ini. Ya. Saya niat nagih kanca kula niku nanti niat iki. Ya kalau nagih itu nanti mawon. Ya. Jadi saya niat datang itu untuk kemudian bisa silaturahim. Saya kemudian ingin menambah wawasan saya. Saya ingin 1 jam ini mboten maksiat saya hadir di majelis ini. Mboten diniati yang kata. Dengan niatan begini, insya Allah sekali datang majelis ilmu ganjarannya banyak sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian yang ke-12, jika ruang majelis sempit, maka dianjurkan untuk merapatkan posisi duduknya agar orang lain dapat duduk di sampingnya. Hal ini jika masih memungkinkan. Ketika di majelis taklim itu masih memungkinkan orang untuk merapatkan shaf, merapatkan duduknya bisa di tempat yang lain, rapatkan supaya yang duduk itu dapat, yang baru datang bisa diganti. Tetapi kalau kemudian memang sudah tidak memungkinkan, situasi kondisinya sudah rapat, betul sakit ditambah, dia datang terakhir di mana dia datang, di situ duduk sudah sehabisnya. Ya, ini. Ada ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mujadalah itu ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kamu sekalian, fil majalisi, dalam majelis. Maksudnya berlapang-lapang itu dicukupkan sehingga orang lain sadar beber bisa ada di majelis itu. Monggo kalau masih bisa dirapatkan, rapatkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Yang dimaksud kelapangan untuk kalian bisa jadi memang tempat duduknya dicukup oleh Allah, atau yang lebih luas daripada itu, hidupnya akan dilapangkan dunia dan akhiratnya. Ketika dia memberikan kesempatan orang lain, sehingga orang lain itu bisa duduk di majelis itu, orang lain kemudian bisa nyaman di sebelahnya, bisa ada tempat mau kita apa-apa. Padahal yang memang tempatnya ada seperti itu. Ketika dia bisa melakukan itu, Allah melapangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, oleh karena itu, hal-hal begini ini bukan sekedar di majelis taklim. Panjenengan pas undangan, kok ada tempatnya? Bah, monggo begini panjenengan. Mas, kasih undangan monggo begini.
daripada menjauh, khawatir kudanan. Jadi siapa tahu seperti itu. Ya, ini yang kemudian menjadikan kula panjenengan menjadikan kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadisnya berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid kados ngeten iki, dan para sahabat melingkarinya untuk belajar ilmu. Kemudian datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali rupanya rotok kelap. Dia berdiri sambil seraya mengucapkan salam. Kemudian dia mencari tempat yang kosong. Maka Rasulullah memandang kepada wajah-wajah para sahabatnya dengan tujuan ingin mengetahui siapakah di antara mereka yang akan memberikan tempat untuk Sayyidina Ali yang berdiri mencari tempat itu. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar duduk di sebelah kanan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun bergeser dari tempat duduknya, kemudian berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Sayyidina Hasan bin Ali, monggo Sayyidina Ali duduk di sebelah saya. Ini masih ada, masih cukup. Kemudian melihat apa yang disampaikan dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini, fara'aina surura fi wajhi Rasulillah. Kami para sahabat, kata Anas bin Malik, melihat perasaan senang, bahagia Rasul Muhammad SAW pada wajahnya kelihatan cerah. Ya. Ada sahabatnya yang memberikan kesempatan baik pada yang lain. Ya. Kemudian apa dawuhnya Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Ali sudah duduk di sebelahnya sahabat Abu Bakar? Sayyidina Ali kemudian duduk, Kanjeng Nabi kemudian memuji Abu Bakar dengan ungkapan, "Ya Aba Bakr, innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzul fadli." Wahai sahabat Abu Bakar, hanya yang mengetahui akan fadl, kemuliaan, kehebatan seseorang, ya, untuk kemudian mengetahui bahwasanya orang ini mulia, tidaklah dia orang seperti itu kecuali dzul fadli, orang-orang yang sama-sama mulianya. Mengetahui bagaimana makomnya Sayyidina Ali kecuali orang yang makomnya seperti itu, bahkan lebih, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau kemudian panjenengan pas tahlil, istighosah, sholawatan, masih ada tempat orang ada datang monggo, ya, kita persilakan untuk kemudian duduk di sebelah kita atau di sebelah sana dan sebagainya, ya, untuk kemudian supaya dia merasa diwongno. Hal begini ini juga penting. Kemudian yang ke-13, adab dalam belajar itu, nah ini, tidak menahan diri untuk tetap duduk di majelis jika dirinya ingin ke kamar mandi, untuk buang hajat kecil, karena menahan kencing atau kemudian buang hajat dan sebagainya, begitu itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi daripada Anda kemudian bertengkusuk, bolak-balik mulai kayak demikian ini yang demikian pun jenengan terjadi mawon betul-betul, ya, segera nanti selesai sana kembali mana. Jadi begitu caranya. Nah, kemudian yang ke-14, mengajak kerabat dan temannya yang tidak pernah hadir di majelis taklim
tidak pernah hadir di majelis zikir, tidak pernah hadir di majelis sholawat untuk bisa menghadiri. Panjenengan punya HP, bisa diberitahukan, monggo nanti malam di Ustaz Edi ada kegiatan ini, monggo di Bapak Fulan nanti dipimpin oleh Ustaz Edi wonten kegiatan itu. Siapa yang punya waktu monggo. Dia baca, ada yang baca kemudian gak tertarik, panjenengan tetap angsal pahala. Sebab ada ungkapan hadis, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Ya, panjenengan tetap mendapatkan pahala. Kemudian kenapa? Menunjukkan akan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Orang yang melakukan, seandainya dia melakukan dapat pahala, enggak dapat. Panjenengan menunjukkan toh, panjenengan juga sudah mendapatkan pahala. Apalagi dia juga melakukan sebenarnya, itu akan mendapatkan pahala lebih. Maka jadilah panjenengan orang-orang yang mengiklankan kebaikan. Mungkin panjenengan hari ini buatan sakit lalu majelis taklim, tidak bisa hadir di majelis ilmu, tetapi panjenengan bisa mengumumkan yang memberitahu. Ya, minimal dengan memberitahu orang baca, oh nanti ada pengajian, oh ada tahlil, oh ada istighosa, oh ada sholawatan. Minimal Anda memberitahukan kebaikan, tidak lepas dari kecipratan pahala dan amal kebaikan itu. Kemudian yang ke-15, ketika akan keluar dari majelis taklim, ada doa yang biasa kita baca, ya, doa akhir majelis biasanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau pengajian lagi kita tuliskan, ya. Jadi itu yang kemudian kita sampaikan untuk menjadi catatan pulau panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya menjadikan menjadikan catatan kita ketika pulau panjenengan hadir di majelis taklim, ada beberapa niat yang minimal ada di dalam hati kita. Hadir ketika hadir majelis taklim, niat untuk mengikuti perintah Rasulullah. Hadisnya tadi, idza marartum bi riyadil jannah farka'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, hadiri, ambil manfaatnya, ambil yang ada di dalamnya. Berarti saya kalau ikut datang di majelis ilmu, berarti ittiba sunnah, mengikuti sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niat untuk menjaga waktu, umur, usia kula jenengan itu harus dibelajarkan untuk hal-hal sing manfaat. Salah satu manfaat sing ngeten iki ya hadir yang semacam ini paling manfaat sudah. Sebab kula panjenengan iki usianya terus berlanjut tadi. Dan umuripun umat Kanjeng Nabi itu paling singkat dibandingkan umat-umat singen. Zaman Bani Israil niku ana sing umure 2000 tahun wonten. Wonten yang berusia 1000 tahun. Zaman Nabi Nuh maupun dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun itu mek jamaahnya oleh 80. Lah iki ngaji pisan sak menake. Ya nang jamaah sampai nak entuk ya. 950 tahun, tidak lebih dari 80. Ya, laki perempuan jamaah tidak lebih dari 80 yang ikut nanti di perahu bahtera Nabi Nuh itu nyemek 80 itu lebih itu bisa ada yang bertanya. Jadi bukan sangat lebih. Jadi tantangan di zaman Nabi. Jadi kalau Ustaz Edi kali mengurus masjid itu sangat kelompok jenengan nganalin zaman Nabi Nuh ya luar biasa. Ya luar biasa. Nah, kemudian sedangkan di zamannya Nabi Ibrahim,
itu usia antara 400-500 tahun. Namrud musuhnya Nabi yang memusuhi Nabi Ibrahim, Raja Namrud niku umure 450. 450 tahun boten nate sakit. Ya, pilek aja Namrud boten nate. Waras tok karena boten nate sakit akhirnya ngaku Tuhan itu. Ya, ngaku pangeran, ngaku Tuhan. Itu karena merasa enggak, ya saya enggak pernah sakit dan saya segalanya dipenuhi. Ya, sampai ngaku Tuhan seperti itu. Nah, begitu sampai kepada umurnya umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku ini antara swidak nopo 70. 80 tahun ada, tapi mboten ada. Berarti ada 90 ada, tapi mboten ada. Berarti kalau panjenengan hari ini panjenengan ada yang berusia 50 tahun, berarti menurut hati si Nabi kurang 2 kali pilkada. Lek sekat berarti 2 kali pilkada 5 tahunan, kemudian swidak. Kalau hari ini kemudian jenengan usianya kok 60, berarti jenengan posisinya perapatan kasih warna kuning. Ya, berarti sekali suwe ini berarti. Pulau 70 Ustaz, alhamdulillah. Saya 80 lah. Kalau jenengan 70 atau 80, berarti jenengan yang mendapatkan pemurahan dari Allah. 70 kok sehat, 80 sehat, itu bonus kalian Gusti Allah. Maksudnya sing gawe bonus itu cek digawe nang masjid, cek digawe nang majelis taklim, digawe ngaji jamuah, digawe ngaji macam-macam, cek tambah kebaikannya hadirin. Ya, jadi nek usia swidak 70 niku lek panjang dipatosi putu, anak putu, lek matosi kalau bangun niku pasti tujuane putu nek sitok masjid. Lek golek mbah niku iso kene masjid kene. Ya, jadi harusnya begitu. Ya, ojo kemudian kalau bangun bunuh dimang kowe iki enggak tahu mulai lho, ojo sampai kan. Ya, pun ngantos lho. Ya jangan sampai yang seperti itu. Jadi kalau kemudian mulai orang bangun, mesti langsung tujuan sitok masjid. Ya, jadi kalau 70, 80, kemudian sobone masjid, ya wis saja ngono iki. Sapa jangan itu sudah memang harus begitu. Lek usia 80, lek kok sobone kafe, ya Allah, ya niki terus ya apa tadi? Nah, niki. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ini menjadi catatan kula panjenengan. Jadi ketika kula panjenengan ya niat untuk menjaga waktu umur usia yang diberikan oleh Allah, karena pengaji sudah yang demikian. Yang ketiga niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mumpung kita bisa takarrub mendekatkan diri dengan cara ngaji menambah ilmu. Niatan ngaji lagi niat untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk sekaligus menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Dari pengajian bahwasanya namimah, adu-adu, ya, provokasi itu jelek, dosa gede. Berarti saya harus menghilangkan sifat itu. Riba rasani, biasa riba ini rasani bapak-bapak dulu. Ya, itu masya Allah solihat. Biasa rasani bapak-bapak itu masya Allah. Ibu tenang, solihat dan Nah, yang saya ceritakan itu ibu-ibu di negeri yang sana ini. Jadi riba rasa itu ternyata dosanya gede. Saya harus menghilangkan. Itu ajaran majelis taklim mesti ini. Semakin hadir semakin bersih hatinya. Semakin hadir semakin tahu kekurangannya.
Nah, itu niatannya adalah seperti itu. Niatan yang kelima, niat untuk memperbanyak jumlah hadirin supaya hadirin yang ada semakin banyak, rahmatnya Allah semakin banyak yang turun di tempat itu. Yang keenam, niat untuk mendekatkan diri dengan orang-orang alim dan soleh. Bagaimanapun juga, lek jenengan cedek wong soleh, niku ati menjadi tentrem. Makanya syifaul fuad, tombone ati, di samping maca Quran angen-angen sak manane, termasuk wong soleh kumpulono. Orang alim kumpulono, wong soleh kumpulono, itu enggak apa menyebabkan obati hati. Ya, jadi kemudian wong soleh jenengan kumpuli niku dados obati hati. Kemudian lagi niat supaya Allah mengangkat derajatnya. Orang yang ahli ngaji derajatnya di sisi Allah akan ditingkatkan. Yang kedelapan, niat untuk mengeluarkan dirinya dari kebodohan untuk mendapatkan nurul ilmi, cahaya ilmu. Oh, dadi lek mari salat zuhur iku nobat dia. Aku biasanya mari zuhur wis muli. Oh, ternyata pengajian nobat dia iso rakaat, iso petang rakaat. Yos, mulai menis insyaallah. Itu berarti mendapatkan nur keilmuan cahaya. Oh, ternyata tonggo itu punya hak dan kewajiban. Selama ini saya kurang apik, nanti Allah berarti kurang tepat, akhirnya menjadi lebih baik. Oh, selama ini kepada orang tua saya masih kurang tepat. Saya harus memperbaiki diri, nang wong tuaku lebih apik. Meniku ajaran majelis taklim. Semakin menghiasi kita, semakin baik. Kemudian yang kesembilan, niat untuk menyambung tali silaturahim. Faedahnya nyambung tali silaturahim memperpanjang umur dan usia. Siapapun yang gampang senang silaturahim, umur dipanjangkan dengan izin Allah. Kemudian 10, niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Pokoknya wong soleh niatan apa ketika hadir di majelis taklim, saya niatan yang sama seperti itu, sudah lihat demikian. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki niat-niat contohnya, dan tadi yang sebelum itu adab ketika kula panjenengan ngaji wonten majelis taklim. Saya kira pengajian kita malam hari ini cukup, hadirin sekalian. Insyaallah akan kita sambung ya, dan nanti pengajian lagi kita balah, kita ngaji kitab Safinatus Shalah, Safinatun Najah. Saya ulangi lagi supaya benar salat kita, supaya mantap salat kula panjenengan, ngaji pun Safinatun Najah. Dari ngaji nanti insyaallah nanti yang biasa datang kampung niku guru niku ngajar awal Safinatun Najah supaya cara wudhunya benar, cara sholatnya benar, mulai dari Fatihah sampai tasyahud akhirnya benar. Nanti bagaimana wiridannya, bagaimana caranya yang benar, insyaallah kita pelajari kitab Safinatun Najah. Sementara itu hadirin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup pengajian kita buka pertanyaan 2-3 menit sampai 5 menit menawi wonten sing kita angsal. Menawi wonten ibu-ibu tanya boleh. Ya, ada yang tanya ibu-ibu? Pokoknya aja tanya Lombok loh, larang aja. Lombok saya bilang, ya, 70 lek 80 saya bilang tenang. Bapak-bapak ada yang mau tanya? Cukup nih sementara, insyaallah ya, nanti datang pengajian lagi, nanti kita ngaji kitab Safinatun Najah, insyaallah barokah manfaat. Mugi-mugi kelawan sebab jenengan dugi wonten masjid ngaji
ahli Quran, yang sing ahli ibadah, rezeki halal barokahnya juga dimudahkan oleh Allah. Anak-anak sudah saged birrul walidain jenengan bekti dumateng tiyang sepuh kekalih, membahagiakan jenengan dunia akhirat. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tublighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.